Tuhan bisa kumpulkan kita, satukan hati kita untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita buka sekolah minggu pada pagi hari ini dan kita pujikan satukan hati kami. Bersama dengan Kak Vika, Kak Prati, dan Kak Trio. Iya. Nah, tadi kita udah memuji nama Tuhan. Sekarang kita mendatang pada Tuhan, minta bimbingan supaya Tuhan ada di tengah-tengah kita dan bimbing kita dalam sekolah minggu ini. Mari kita berdoa sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami ucap syukur dan terima kasih karena kasih Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah jagai kami dan bangunkan kami di pagi ini sehingga kami boleh bersama-sama Tuhan untuk kami mengikuti sekolah minggu pagi ini Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bersama-sama di gereja, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami dan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mohon bimbingan Tuhan dalam sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati dan bimbing kami sehingga Tuhan bukakan hati kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dalam mendengarkan firman-Mu. Untuk Bu yang Tuhan akan membacakan firman-Mu, Tuhan akan memberkati dan membimbing sehingga apa yang disampaikan itu semua adalah dari Engkau saja Tuhan, sehingga boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati dan bimbing kami semua Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh di dalam belajar tentang firman-Mu dan buka hati pikiran kami sehingga kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami doa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum kita mendengar Tuhan,
Kita akan memuji nama Tuhan kembali. Kasih Yesus, kasih Yesus. Sudah siap belum ya mempersiapkan Alkitab juga persembahan kita untuk pagi hari ini? Nah, kalau udah siap, silakan duduk manis. Kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bian Nuar. Nah, udah siap semua? Ya, yuk kita mendengarkan sama-sama. Silakan Bian Nuar. Shalom. Selamat pagi anak-anak. Semuanya selamat pagi Mbak Vika. Terima kasih. Pagi ini Bu Yanua ditemani Mbak Vika. Kita mau belajar mengenai firman Tuhan pada pagi hari ini. Sudah disiapkan semuanya Alkitabnya? Oke. Yuk kita bersama-sama. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, memohon penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, Kau perkenankan kami pada saat ini boleh mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bu Yanwar. Berkati kami, berkati anak-anak kami yang ada di rumah, biarlah apa yang disampaikan pada pagi hari ini seturut dengan kehendak-Mu dan boleh diterima dengan baik dan dilaksanakan oleh anak-anak kami semuanya. Bapa, sertai dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Amin. Kita buka Alkitab kita dari Keluaran 17 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-7. Keluaran 17 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Keluaran itu dari perjanjian lama. Boleh minta tolong dibantu Mbak Vika untuk membacakannya? Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Di masa di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk minum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air pada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungguh-sungguhlah bangsa itu pada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan pada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawa juga di tangan tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan pergi di sana, akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum.
Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Terima kasih Mbak Vika. Sampai di sini pembicaraan kita, pembacaan Alkitab kita, dan Bu Yanuar mau bertanya. Minggu lalu anak-anak semua pasti masih ingat cerita yang disampaikan Kak Nova ya. Ya, adakah yang masih ingat? Betul. Minggu lalu kita belajar mengenai bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Dan Wira mau tanya, siapakah yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Musa. Betul jawaban Mbak Vika. Yang di rumah? Mas Surya, betul jawabannya. Pasti adik-adik yang lain, anak-anakku yang lain juga jawabannya sepakat Musa. Apakah Musa sendirian saja? Tidak. Apakah Musa sendirian saja? Tidak. Musa bersama dengan Harun. Siapakah Harun? Kakaknya Musa. Kakaknya Musa. Betul sekali. Cerita mengenai bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir setelah melewati danau atau Laut Tiberau, dan mereka memasuki padang gurun. Dan bisa dibayangkan yang namanya padang gurun itu tempatnya seperti kering, panas, tidak ada air. Dan di sanalah bangsa Israel mulai menggerutu ya. Mereka mengeluh, bersungut-sungut, betul sekali. Bisa melupakan betapa nyamannya mereka di tanah Mesir. Meskipun mereka di sana diperbudak, menderita, itu tidak nyaman sebetulnya. Tapi saat mereka melewati padang gurun, mereka kekurangan air. Nah, itu baru mereka ingat yang ada di sana, ya. Dan mereka sebetulnya mereka sengsara di Mesir, ya. Dan Musa kembali mengingatkan kepada jemaat Israel bahwa jangan khawatir, bahwa Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, anak-anakku, saat ini kita juga harus belajar banyak hal dari cerita mengenai Musa dan Harun yang membawa keluar bangsa Israel dari tanah Mesir. Yang pertama adalah sabar. Kita harus belajar sabar. Sabar untuk apa? Sabar untuk tetap mengikuti apa yang sudah Allah sampaikan. Bersabar untuk tetap berjalan di padang gurun meskipun susah. Untuk saat ini adik-adik, anak-anakku yang ada di rumah juga harus tetap bersabar. Bersabar untuk diam di rumah, bersabar untuk sekolah dari rumah. Betul ya, sekolah minggu dari rumah. Sekolah minggu dari rumah. Dan yakinlah bahwa jika adik-adik tetap setia, anak-anakku tetap setia kepada Tuhan, suatu saat kita pasti akan bertemu lagi. Amin. Dan di itu anak-anak semuanya, dari situ kita juga bisa belajar bahwa Allah selalu dan senantiasa menyertai kita. Ada poin lagi bahwa orang Israel yang bersungut-sungut, kalau bersungut-sungut itu baik tidak ya? Enggak. Kalau bersungut-sungut itu tidak baik. Itu sebagai ungkapan yang tidak puas ya. Nah, tidak taat sama Tuhan. Sudah dibilangi nanti di sana ada air minum, tenang saja. Nah, terus akhirnya mereka apa? Yang cerita minggu lalu. Akhirnya bahasa Israel bersungut-sungut. Ya, karena kehausan mereka. Musa, gimana sih? Kok ini
haus banget. Nah, panas, haus sekali. Mereka menemukan air. Mereka meminum airnya dan airnya pahit sekali. Akhirnya Musa apa? Yang Musa lakukan apa? Mengetokkan tongkatnya. Mengotakkan tongkatnya di batu dan keluarlah air segar. Air yang membuat bangsa Israel menjadi semangat lagi untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian tidak hanya itu, mereka lapar. Iya. Ada embun, ya, embun. Kemudian matahari keluar, embun itu mulai pudar dan muncullah rotinya itu bernama roti mana. Pasti anak-anak tahu, ya. Nah, itu cerita minggu lalu. Dan minggu ini poin lagi. Itu poin yang kedua. Tadi yang pertama sudah, ya. Yang kedua, untuk kita tidak bersungut-sungut dalam segala permasalahan. Contohnya masker saat ini nih, ya. Kadang orang suka ngap, ya. Ngap tuh apa ya? Kalau panas, ya, gerah, tidak nyaman kalau harus pakai masker. Nah, itu sungut-sungut anak sekarang atau dengan permasalahan pandemi seperti ini. Dan itu harus tetap dipatuhi. Nah, anak-anak yang di rumah juga harus demikian, ya. Kemudian jangan bersungut-sungut untuk tetap belajar dari rumah. Mbak Vika, sudah mengerjakan tugas belum? Ya, nanti. Nah, anak-anak di rumah juga harus dengan senang hati, harus dengan semangat tetap melakukan tugas sekolah. Tuh. Nah, poin yang ketiga yang tidak kalah penting dari cerita tentang bangsa Israel dan yang keluar dari tanah Mesir adalah bangsa Israel itu tidak mau mendengar suara Tuhan. Bahkan tadi ayatnya coba yang terakhir. Ayo kita buka kembali anak-anak. Yang terakhir di ayat yang ke-7, yang bagian yang ke-7, ya. Kita tolong dibacakan Mbak Vika. Keluaran 17 ayat 7. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Nah, itu. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Itu namanya apa, Nak? Mereka tidak percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Jangan ditiru. Nah, saat ini Tuhan tetap ada bersama dengan kita dengan keadaan seperti yang kita alami saat ini. Kita harus di rumah, kebaktian dari rumah, sekolah dari rumah, dan kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu ada menyertai kita, memberikan kesehatan buat kita semuanya. Dan yakinlah suatu saat nanti kita akan kembali lagi sekolah minggu di gereja. Sekolah minggu di gereja. Masih semangat ya anak-anak? Masih. Nah, Tuhan kita sangat baik. Amin. Dia menjagai kita, Dia melindungi kita, dan Dia menolong kita dengan setia. Makanya anak-anak, Tuhan saja setia, kita juga harus setia karena kita adalah anak-anak Tuhan. Siapkah kita setia kepada Tuhan, anak-anak? Yes, kita harus setia pada Tuhan. Dan kita jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Demikian sedikit cerita tentang bangsa Israel dan sapaan Tuhan untuk mengingatkan kita untuk jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Terima kasih anak-anak Tuhan, anak-anak manis yang ada di rumah. Kita boleh mendengarkan firman
pagi ini dan tetap setia pada Tuhan. Terima kasih sudah mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Gimana Mbak kalau kita firman-Nya? Oh iya, firman-Nya luar biasa dari semua ya, mengajarkan kita supaya kita jangan melakukan kesetiaan Tuhan. Berarti kita harus tetap bersandar dan percaya bahwa Tuhan akan tetap setia kepada kita juga. Tetapi kita sebagai anak Tuhan juga harus setia. Kita harus taat dan setia kepada Tuhan. Iya. Nah, sebagai rasul kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan karena Tuhan sudah memberkati kita setiap hari. Kita akan memberikan persembahan dengan kita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau beri kami kesempatan Tuhan, untuk kami memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebagai rasa syukur kami Tuhan, kami berikan persembahan pada pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini sehingga boleh berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati juga Tuhan untuk anak-Mu tempat ini Tuhan. Ya Tuhan, memberkati dan membimbing mereka Tuhan dalam belajarnya, dalam setiap aktivitasnya, sehingga mereka bisa menjalankan setiap apa yang dilakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau berkati kedua orang tuanya sehingga dalam pekerjaannya hanya dari Engkau saja Tuhan, berkat dari-Mu Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan Yesus untuk guru-guru sekolah minggu sehingga kami semua boleh memberikan yang terbaik untuk anak sekolah minggu di Kaji Mejian. Terima kasih Tuhan Yesus. Entah juga kami akan pulang Tuhan, dan akan memberkati kami dan membimbing kami sehingga kami boleh bertemu kembali di minggu depan Tuhan, boleh bersama-sama di dalam sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga untuk gereja kami, untuk anak-anak sekolah minggu semua Tuhan. Kami sangat dalam tangan kuasa-Mu. Meskipun kami belajar di rumah, kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberikan kami kesehatan, Tuhan akan tetap memberikan kami sukacita sehingga kami tetap setia dan percaya pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita akhiri suami pada pagi hari ini, kita akan muji nama Tuhan kembali, yaitu dengan lagu Mentega dan Roti. Kau temanku, kita
semua. Nah, sekolah minggu pagi hari ini kita sudah selesai ya. Kita ketemu lagi dengan sekolah minggu depan. Oh iya, lupa Kak Vika. Ini kan tanggal berapa? 27. Berarti kemarin tanggal 25 kita merayakan apa ya? Ayo adik-adik, Tahu nggak ya? Oh iya, kita merayakan HUT gereja kita. Iya, di Kajimijen. Yang keberapa ya? Ke-23. Nah, di HUT gereja kita ada lomba ya, lomba untuk anak sekolah minggu. Lombanya apa saja ya Kak Vika untuk HUT kita Kajimijen ini ya? Lombanya dibagi jadi 3, dari kelas balita, kelas 1 sampai 3 dan kelas 4 sampai 6. Oh iya, untuk kelas balita yaitu menyanyikan lagu yang menyanyikan materi. Iya, pada sekolah itu pagi ini. Nanti adik-adik boleh pilih salah satu lagu yang bisa. Contohnya satu kata di kami, kasih Yesus, terima kasih Tuhan, atau bertiga dengan roti. Nah, nanti minta mama untuk di video ya, untuk dikirimkan ke grup sekolah minggu. Nah, yang kedua yaitu kelas 1 sampai kelas 3, yaitu menghafalkan ayat dari Mazmur 86 ayat 15. Mazmur 86 ayat 15. Nah, yang ketiga yaitu kelas 4 dan 6, yaitu cerita singkat tentang firman yang sudah disampaikan sama Bu Yanuar tadi. Waktunya berapa ya? Waktunya 2 menit, tidak lebih dari 2 menit ya. Nah, itu tadi info untuk HUT di Kajimijen. Nanti adik-adik semua bisa mengirimkan video ke grup sekolah minggu. Nanti minta tolong mama untuk mengirimkan ke grup sekolah minggu. Terakhir dikirimkan kapan ya Kak? Oh iya, terakhir dikirimkannya jam 1 hari Minggu itu juga jam 1 siang. Nah, harus semangat ya, pasti bisa ya, pasti bisa. Nah, untuk adik yang balita, untuk yang 1 sampai kelas 3 dan 4, 5, 6 harus tetap semangat dalam mengikuti perlombaan ini. Pasti ada apa ya, ada sesuatu yang ditunggu-tunggu nanti ya, pasti ada hadiahnya. Hadiahnya nanti surprise nanti ya, pasti nanti ada di minggu depan nanti diumumkannya. Nah, sudah selesai ya kita sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk dari semua tetap setia dalam sekolah minggu ini ya, tetap jaga kesehatan ya, tetap percaya bahwa kasih Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Nah, tetap mengandalkan Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah.